Jadi ini satu berita yang emang bisa merusak keimanan kita. Jikapun ya itu adalah jin aja, tipu daya jin ya. Jin bisa itu. Jin yang mereka bertujuan ingin memberikan penyesatan kepada manusia, kepada orang-orang, bisa, karena kan bisa masuk ke benda-benda, bahkan bisa masuk ke patung, bisa masuk ke sebagainya, termasuk juga bisa aja seperti itu. Bang Jainal, sekarang lagi yang seringnya lagi marak-maraknya nih, lagi heboh-hebohnya. Ada sebagian masyarakat Indonesia terutama, dan terlebih lagi yang menjadi heboh itu karena dipopulerkan oleh ada sebagian artis yang tentunya banyak penggemar. Itu loh Bang Jainal, masalah mereka itu menyimpan atau lebih cenderung memelihara boneka yang namanya, kalau saya nggak salah itu boneka arwah. Kalau dari sononya bilang spirit doll gitu. Ada dengar nggak Bang Jainal? Iya. Nah, saya dengar juga tuh. Jadi secara umum menyimpan boneka atau seorang anak bermain dengan boneka ataupun orang dewasa ya menyimpan boneka secara umum itu mubah saja. Boleh saja, hanya sekedar untuk sarana bermain ya. Tidak ada keyakinan apa, hanya sekedar boneka. Diyakini dalam pemahamannya itu bukan makhluk ya, boneka, bukan manusia, bukan hewan, bukan ya, boneka. Dan yang jadi masalah itu kalau misalnya boneka itu diyakini ya bisa dimasuki oleh arwah. Sehingga seseorang harus memperlakukan boneka itu seperti manusia, atau diyakini dimasuki arwah anak kecil yang sudah wafat, bisa masuk ke dalam itu gitu kan. Ataupun misalnya meyakini lagi bahwa boneka tersebut ternyata bisa menyimpan kekuatan magic gitu, bisa memberikan sesuatu hal yang luar biasa bagi orang yang memilikinya ya. Sehingga dikultuskan ini sesuatu hal yang membahayakan. Ini yang emang dilarang, itu tidak diperbolehkan gitu kan. Innamal a'malu binniyat lah. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Kita nyimpen boneka itu, ngoleksi boneka itu apa sih tujuannya gitu kan. Kalau misalnya udah sampai tahap seperti itu ya itu berbahaya, bahkan bisa mengarah kepada perbuatan kesyirikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya pertanyaannya adalah apakah benar gitu bisa arwah itu dimasukin ke boneka ya? Jadi ini satu berita yang emang bisa merusak ini ya, keimanan kita. Jikapun ya itu adalah jin aja, tipu daya jin ya. Jikapun ya itu adalah jin. Jin bisa itu. Jin yang mereka bertujuan ingin memberikan penyesatan kepada manusia, kepada orang-orang, bisa, karena kan bisa masuk ke benda-benda, bahkan bisa masuk ke patung, bisa masuk ke sebagainya, termasuk juga bisa aja seperti itu. Jadi jangan juga kita framing di media bahwa arwah masuk gitu kan ke boneka, enggak seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya kalaupun hanya untuk menyimpan, mungkin beri nama, beri pakaian, itu masih boleh ya? Masih boleh, nggak dilarang. Ada berdasarkan riwayat tuh, kalau kita kaji dalam sejarah tuh bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu dulu pernah juga nyimpen boneka dalam hadisnya itu. Boneka disimpan di kamarnya. Itu adalah hal-hal yang wajar gitu kan, nggak salah itu untuk mainan anak-anak, apalagi bagi seorang anak ya. Bagi seorang anak. Tapi lain halnya kalau ini orang dewasa memperlakukan itu. Jadi kita harus menggunakan pola pikir kita secara baik gitu kan, secara lurus.
insya Allah. Nah kalau tadi ya, saya tadi awal kan menamakan itu boneka arwah. Sebenarnya tidak terlepas dari yang pernah saya baca tuh Bang. Asalnya dari negara tetangga kita juga, ya kan, katanya kalau menurut cerita itu memang di sana itu boneka tersebut memang digunakan mereka untuk sebagai ya jimat lah, ya kan. Kalau misalnya dia seorang pejabat, ya bisa mungkin untuk naik jabatannya, untuk artis bisa sering-sering laku di film ataupun iklan. Nah, kembali ke Indonesia. Kebetulan sekarang yang menghebohkan itu, yang memviralkan lah, saya katakan itu artis juga gitu loh. Terlepas dari dia mungkin ada sekitar konten atau apa ya, tapi kan penggemarnya ada banyak. Itu gimana itu? Cara kita lah menghindarin itu. Kita perkuat keimanan, kemudian tanamkan juga pendidikan akidah, pendidikan tauhid kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada generasi gitu. Kalau dalam masalah akidah itu agak qat'i ya, dan kita pahami Allah itu Razik, pemberi rezeki. Allah itu An-Nafi, Allah memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Allah itu adalah Yuhyi wa Yumit. Allah itu maha menghidupkan dan mematikan makhluk. Tidak ada yang kuasa seperti itu. Dan kalau kita kaitkan kepada pemahaman yang lebih detail lagi, nanti ada hubungannya nanti dengan ilmu sihir gitu. Kalau ilmu sihir kan ada tuh ilmu sihir, ilmu perdukunan gitu. Akan merembet ke sana. Yang jelas mungkin boneka-boneka tersebut, terutama yang berkaitan dengan keyakinannya, itu dibawa dari luar ya. Berarti ini mungkin harus kita saring ya, mana mungkin budaya-budaya luar yang baik yang bisa kita terapkan di tempat kita, kita mana yang memang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan norma-norma keimanan ya. Memang harus betul-betul aja, dan kita hidupkanlah, saling nasihat menasihati gitu. Iya, betul. Mungkin Bang Heri nanya hal ini pun mungkin karena ada keresahan juga ya. Sekaligus pengen tahu juga sih bagaimana sih dalam pandangan Islam itu sendiri ya. Itu bagus. Tinggal nanti sebarkan ini pemahaman, insyaallah. Jadi seperti yang Bang Jan katakan tadi, ya tergantung niat kita apa. Innal amalu binniat. Itu kan Bang Jan ya. Kemudian ya jangan semua hal yang itu lagi tren itu kita ikutin gitu. Betul begitu Bang Jan. Betul. Nah, ternyata di setiap halaman-halaman Al-Qur'an itu lembaran-lembarannya itu banyak sekali pengagungan terhadap Allah. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW kita dapati bahwa di antara bentuk penanaman pendidikan kepada para sahabat itu adalah penanaman keimanan ya, penanaman ketauhidan ya, akidah kepada umat gitu. Jangan sampai menduakan ya, itu syirik gitu, menduakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tetapi nyembahnya pada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan tetapi ternyata malah mengagungkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ya benda gitu kan. Tidak mempunyai karakter-karakter ilahiyah, tidak ada karakter-karakter ketuhanan gitu. Sama seperti dulu tuh orang-orang menjadikan berhala sebagai sesembahannya. Berhala itu dibuat oleh manusia, disembah. Kemudian tidak bisa apa-apa, jangankan memberikan kemanfaatan kemudaratan, lalat yang hinggap di berhala saja tidak bisa apa-apa, tapi ternyata diagung-agungkan. Seperti itu berhala. Nah ini kepada boneka nih, khawatirnya nanti bagi orang-orang yang imannya lemah nanti sampai kepada level wah ini boneka ini adalah sesuatu yang gimana gitu, luar biasa nih. Kalau misalnya pegang boneka tenang hati itu, kalau nggak pegang boneka gelisah gitu kan. Bukan lagi ala bizikrillah, bukan lagi hanya dengan ingat Allah hati tenang. Jadi sekali lagi perkuat iman kita, begitu ya Bang Janal ya.
Terima kasih Bang Jenal atas waktunya. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.